2 tahun kan, tuntutan jaksa kan 2 tahun, hakim memutuskan 2 tahun ya. Kalau aku tuh bukan lebih ke mau berapa tahun orang ini ditahan ya. Kalau aku lebih ke semoga Mbak ini bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari apa yang proses yang dia hadapi. Semoga di dalam dia bisa tahu bahwa ya nggak tahu ya, ada orang yang merasa di dalam juga baik-baik aja, ada orang yang benar-benar bertaubat dan merasa ya aku bersalah, aku ingin memperbaiki diri saat aku keluar nanti. Itu yang kita inginkan, itu aja sih. Jadi aku nggak mematok kayak wah dia pernah puasa segini atau atau apapun itulah gitu. Intinya aku ingin pokoknya ya prosesnya sudah benar gitu kan, ya udah. Kita sebenarnya kan itu kenapa segitu dari satu laporan gitu. Jadi ya menurut aku untuk laporannya masalahnya yang itu udah cukup baik lah. Bun, apa menuntut untuk uang kembali Bun? Ayu akan ngambil kemudian udah kembali banding seperti apa Bunda? Itu kan haknya beliau, itu hak dari Mbak Ayu mau banding mau apa, itu haknya kok. Tapi ya nggak ada masalah gitu, jangan ditanyakan ke aku gitu. Kalau aku jujur aku udah nggak terlalu banyak memikirkan hal itu karena banyak yang harus aku pikirin. Maafin pasti maafin, sebagai manusia nggak mungkin kita nggak maafin kan. Maafin udah pasti maafin. Dan Mas Haris, ini saya kuliahnya bareng Mas Haris karena Mas Haris kalau jadi pengacara udah senior banget. Jadi aku kuliah bareng Mas Haris juga. Aku bilang Haris kita harus bisa nanti ke depan melakukan ini siap. Bun, soal yang mungkin kerugian atau minta balik gimana? Udah balik apa belum? Aja udah kena hukuman, nggak bisa minta balik. Nah, kalau minta balik dulu kan dari dulu itu sebelum Mbaknya keluar ke media kan aku tidak pernah ada keinginan untuk beliau ditahan atau apa. Aku hanya ingin minta maaf yang benar. Ayo mau gantinya caranya gimana? Misalnya mau kerja, bisa nanti dari setiap bulan kerja ada gimana kan dulu gitu pengennya ya. Tapi kan qadarullah, kalau ya aku bilang tadi, apapun yang kadang kita inginkan kalau emang nggak bisa berjalan dengan semua yang kita inginkan ya udah berarti udah jalannya, udah takdir. Dan yang aku lihat ya udah gitu, aku udah ikhlaskan juga. Intinya juga dia udah mendapatkan apa yang harus dia hadapi sekarang. Jadi itu aja Bun. Apa udah puas Bun dengan tuntutan 2 tahun ini yang dialami oleh Ayu? Puas nggak puas itu nggak perlu aku sampaikan ya, rasanya juga kayaknya kalau nggak puas terlalu gimana gitu kan, udah proses hukumnya. Kalau puas nggak puas tuh menurut aku cukup merasa ini lumayan adil ya buat kita gitu, karena ya tadi aku bilang kan yang di Mbak Ayu dihukum sekarang ini kan satu laporan yang untuk hanya pemalsuan tanda tangan itu. Jadi menurut aku cukup fair kok. Jadi ya asal tadi mudah-mudahan ya aku bisa berharap dia menjadi orang yang lebih baik, tapi sebagai manusia aku berharap dia mendapat hikmah dari apa yang dia jalani sekarang. Tadi kita kan memaafkan, akan kan mau menjenguk untuk menasihati. Memaafkan kan nggak perlu menjenguk, menasehati udah nggak perlu urusan kita. Yang menasehati apa nggak usah. Memaafkan aku udah memaafkan, beliau juga udah minta maaf kan kemarin dengan kuasa hukumnya, minta maaf walaupun nggak ketemu, tapi ya karena kan nggak bisa juga ketemu, jadi dia minta maaf juga. Jadi sebagai sama manusia ya kita harus saling memaafkan. Tapi jika Mbak Ayu pengen ketemu minta maaf secara langsung akan ditemuin nggak? Oh nggak ada masalah buat aku tipe orang yang kalau ada orang datang meminta maaf nggak mungkin aku usir, nggak mungkin aku juga nggak mau. Silakan dengan pintu terbuka buat orang-orang yang mungkin lain ada yang pernah bersalah minta maaf juga boleh. Canda Mas. Oke. Kali ini mau lama banget. Iya, terakhir Bun sebagai iya, itu udah sampai mana Bun? Ada udah tawaran? Enggak, jadi gini, makanya beritanya jadi simpang siur nih gara-gara diviralin sama siapa sih itu Rumah Cinere yang viral? Jadi Rumah Cinere itu kita tuh 5 tahun udah jual ya teman-teman. Di 3 tahun pertama Mas Anang tuh jadi kita berantem lah karena Mas Anang maunya nggak dijual, rumah kenang-kenangan, rumah itu bikin kita jadi sukses loh. Rumah itu bawa hoki, jadi siapapun yang beli nggak ini terus terang, makanya dia pertahankan dan dia dari susah banget bisa bangun rumah itu. Jadi dia punya hal-hal sentimental yang menurut dia ngapain dijual, buat apa gitu. Tapi di aku nggak mau, aku mau jual karena aku pengen juga aku kan udah tinggal di tempat yang lebih kecil, aku lebih nyaman. Terus ngapain lagi kita harus bayar bulanan gede-gede lagi buat ini tuh mending bisa dialokasikan buat yang lain. Nah
Akhirnya oke, setuju, tapi jualnya harga tinggi ya. Nah dijuallah harga tinggi, harga nggak masuk akal waktu itu. Tujuannya dia biar nggak laku, ya kan? Tujuannya aku ya mudah-mudahan ada yang tawar baru aku berantem lagi gitu. Ya mana orang yang nawar juga pasti pas lihat harga gitu kan mental-mental terus. Nah di bulan akhir tahun kemarin kita sepakat untuk Aurel kan minta pindah ke dekat rumah dia. Jadi kata kakak, Bun pindah dong, udah kak belum laku kak. Iya kalian parah banget jual harga segitu katanya. Coba turunin gitu. Nah ada satu rumah kemarin kenapa kita akhirnya coba turunin, ada satu rumah deket dia yang harganya bagus banget. Nah aku bilang kak nggak bisa loh bunda keluarin duit lagi, itu laku baru pindahin kan gitu. Dah, akhirnya Mas Anang setuju. Nah, akhirnya kita sekarang jual di harga pasaran, bukan di harga bawah rata-rata, harga bawah setara mah. Ya, orang kan bisa lihat apa namanya PBB-nya, EJOP-nya kan. Jadi kita jual di harga normalnya perumahan sana. Jadi fair lah. Aku dapat, Mas Anang juga dapat nih, bahwa kalau emang laku ya alhamdulillah gitu. Tapi ya mudah-mudahan lah, doain karena pengen yang rumah sini, yang rumah dari orang udah laku. Jadi udah lewat. Ya cari lagi kan masih banyak sebenarnya, cuma itu tuh pas banget orangnya kayaknya lagi butuh uang, jadi jualnya lumayan murah untuk ukuran di dekat Aurel. Oh jelek. Buka harga berapa pun? Harganya berapa sih Bun? Aku kan bukanya udah harga bagus tuh, 25 nego. Karena memang harga di sana sekitar pokoknya sekitar di atas 20 lah, tapi sekitar itu. Aku sampai sebut, aku nggak pernah loh nembutin ini. Aduh. Ini coba. Bapak kalian Kalian tuh jajan banget. Doain ya aku ya biar bisa Amin. pindah. Amin. Biar deket sama cucu. Soalnya, tapi aku juga pikir harus laku setelah aku kalau udah dapet rumah lagi nih biar laku biar langsung pindah. Kalau nanti uangnya kepake. Ya kan? Jadi mudah-mudahan lah. Bun, mungkin mau ngelanjutin pendidikan yang sekarang atau mau tambah pendidikan yang lebih tingkatnya lagi? Gimana? Apa tadi Dalam udah bidang bilang? pendidikan maksudnya masih terus mengejar titel atau gimana? Bukan mengejar titel, aku nggak pernah mengejar titel. Bahkan aku tidak pernah menuliskan titelku dari mulai S1 ke S2 di saat apapun. Tapi kalau titel S3 bangga sih ya. Tapi kalau S1 S2 juga bangga, cuma aku tuh buat tipe yang kayak nulisin gelar, tapi begitu aku lulus S3 kemarin, pantesan orang mau naruh titel ya. Ternyata berharganya itu gitu. Itu sih, tapi kalau dibilang kenapa nggak bilang S1 hukum lagi, karena ya aku nggak bisa cerita sekarang lah ya. Intinya mudah-mudahan lancar. Bun, mohon maaf nih Bun, banyak yang bilang kalau pendidikan Bunda kan makin lama makin tinggi ya. Terus ada yang bilang juga apa mungkin ini salah satu pencitraan juga kak atau bagaimana Bunda? Kalau itu carinya di yang lain aja ya, buat pendidikan dan ngapain. Karena gini, aku udah ibaratnya maaf ya, kerjaan udah alhamdulillah, terus juga keluarga udah alhamdulillah. Kalau sekolah itu dijadikan, dan sekolah kalau aku cuma mau asal lulus, aku nggak mungkin ambil di salah satu universitas negeri terbaik di Indonesia sih. Ya kan, jadi lulus dari sana itu Masya Allah ya, beneran lulus dari Universitas Erlangga dengan bangganya aku bilang bahwa itu pencapaian aku yang benar-benar aku bisa melewati semua proses itu dengan yang nggak perlu cerita sakit-sakitnya, lelahnya, apa-apanya, tapi yang jelas intinya aku bisa selesai kemarin itu pengorbanan dan perjuangan aku juga luar biasa. Bun, kalau bantu jual rumah ada komisinya berapa? Iya. Boleh? Langsung Paris. Dihubungin Paris. Beneran? Kalau bisa bener. Tapi bener. Kan sekarang ada yang viralin di dekat inilah karena apa? Guys, beneran kalian yang beli rumah aku tuh rumah pembawa rezeki. Oke, aku bisa hamil di situ. Aku punya kerjaan yang masya Allah dari aku. Jadi aku sama Mas Anang tuh nikah nggak punya ya. Kondisinya kurang bagus lah ya. Aku bisa sukses itu bener-bener di rumah itu. Aku juga akan mau jual kalau bukan karena aku pengen pindah rumah yang lebih kecil, lebih dekat, lebih ke tengah, itu aja. Kalau enggak juga aku juga akan jadi kayak Mas Anang untuk udahlah sayang, ini rumah perjuangan kita gitu ya. Tapi karena faktor-faktor lain itu yang bikin aku merelakan. Bun, home tour dong Bun. Ayo, Kapan, Bun? yuk boleh. Kapan Tapi kalau sebanyak gini nggak mungkin rusuh. Enak, boleh banget home tour. Satu rapiin dulu. Ntar Ya. Bun ya janjian nih Bun lagi. Iya, Bunda. Boleh. Terakhir mungkin sahabat dari Bunda dan juga Mas Anang nanti akan menikahkan anaknya yang kedua.
sendiri diundang nggak sama makan? Terus tadi ya nanti lihat aja ya, aku gak mau, ntar aku nyeplos lagi, Bu di mana Bu, apa gak ya, udah, insya Allah kita doakan supaya lancar. Udah terakhir udah satu lagi soal pendidikan, kan S2-nya bisnis, terus S3-nya pemberdayaan. Dia baru datang. Beda linear gak linear itu. Benar, tapi itu Kenapa, kalian Bunda? asal mas tahu aja ya, dari aku dulu ilmu politik di Paramadina, terus aku ke binus internasional itu S2-nya, itu udah berat banget karena aku kan gak ada basic bisnis kan, jadi belajar manajemen lagi apa lagi gitu, itu yang lumayan rumit gitu. Nah kalau di PSDM sebenarnya jauh lebih enak karena ilmu-ilmunya ilmu psikologi, ilmu hal-hal baru yang memang yang paling susah adalah proses pengolahan data, bagaimana kita harus mulai buka jurnal dan lain itulah yang luar biasa susahnya gitu. Tapi masalah gak linearnya sebenarnya lebih susah waktu aku politik ke bisnis. Aduh, hitungan aku yang makanya ini kan bohongin mulu. Hitungan aku tuh memang agak-agak ini ya, tapi sekarang kan udah belajar dari sekolah dari S2 kemarin. Ya, alhamdulillah jadi lebih paham. Berarti itu bisa dibilang menunjukkan bahwa Bunda keinginan belajar memang tinggi, bahkan nggak satu jalur ilmu aja. Betul ya. Jadi kalau aku memang karena pengen gelar pasti aku ambil yang linear. Tapi kenapa aku ambil yang linear? Karena aku butuhnya S2-nya bisnis gitu. Jadi itu yang harus aku nih. S3 juga dulu aku mau bikin tentang kekerasan anak dan perempuan ini. Udah keburu masuk 2 kali ditolak. Akhirnya ganti judul, tapi nggak apa-apa. Tetap semangat. Tapi ya akhirnya jadinya aku ngambil jalur S1 lagi yang 2 tahun ini. Kayaknya kalian kan gak mungkin nayangin semua ya, kita udah cukup ya.